Share screen saya cukup jelas ya. Ini ada tulisan Upstate Medical University. Jelas ya? Oke, so kita nomor 1. Ya. Oke, thank you, Mbak. Identifikasi yang written ini ya, yang ditampilkan nomor 1 ini. Kira-kira yang mana nih nomor 1 nih jawabannya nih? Menurut teman-teman. A, B, C, atau D? Apakah asistol, apakah ventricular fibrilasi, ataukah atrial fibrilasi, atau C suatu apa namanya? Atau suatu torsa de Puang. Oke, very good. Nah, saya kira sih teman-teman sudah benar semua bahwa ini memang betul suatu torsa de Puang. Yang khas banget, kenapa kok bukan asistol? Karena jelas kalau asistol dia garisnya mendatar ya. Tuh. Kenapa kok bukan ventricular fibrilasi? Karena pada ventricular fibrilasi dia harus tidak ada bentukan grafiknya udah jelek banget ya, undulasinya udah jelek banget, nggak bisa dilihat seperti ini. Jelas bukan atrial fibrilasi, dan yang khas adalah torsa de Puang ya, karena dia sifatnya dia memilin antara ini kursor saya kelihatan ya, memilin ini ke bawah, kemudian dia ke atas, kemudian dia ke bawah lagi. Ya, jadi di sini ada sifatnya ada yang memilin. Ini namanya adalah torsa de Puang. Nah, nomor 2, what is the most appropriate treatment for the patient? Kira-kira apa nih yang harus kita lakukan? Ya walaupun tidak 100% benar ya, tapi kira-kira dari ini semua yang paling benar yang mana? A, B, C, atau D? Karena pasien ini seperti ini, yang torsa de Puang ini biasanya adalah tidak stabil, jadi memang kita harus mengaktifkan code blue, itu yang paling penting ya, code blue atau code apapun yang teman-teman ada di tempat kerja gitu ya, supaya banyak orang datang. Dan kemudian paling sering memang pada pasien seperti torsa de Puang ini ya obatnya satu-satunya ya defibrilasi ya. Sambil sekali lagi karena memang ini adalah VT yang khas peka terhadap magnesium, maka pemberian magnesium sangat dianjurkan tanpa kita harus tahu berapa kadar magnesiumnya. Nah, jadi pada pasien torsa de Puang seperti ini ya memang harus dilakukan suatu defibrilasi. Biasanya karena dia unstable dan tanpa nadi. Tapi kalau toh misalnya ada kondisi yang jarang di mana ada torsa de Puang dan pasiennya itu dengan nadi, maka bisa dilakukan suatu kardioversi. Ya. Tapi pemberian MgSO4 menurut saya harus tetap diberikan. Terus nomor 3, apa yang terjadi dengan nomor 3 ini? Soalnya yang mana nih? Yang jawabannya A, B, atau C, atau D? Kira-kira kalau lihat teman-teman di sini. Irama sinus atau bukan? Jelas ini suatu irama sinus. Karena ada 1P diikuti oleh 1 GRS. 1P diikuti oleh 1 GRS. 1P diikuti oleh 1 GRS. Ya. Oke. 1P diikuti oleh 1 GRS, 1P diikuti oleh 1 GRS. Nah, di sini ada sesuatu yang datang sebelum waktunya ya, yaitu yang prematur. Satu khas yang kelihatan dari sini ada gelombang P di sini nih. Nah, ini ada gelombang P di sini. Gelombang P-nya positif ke atas, tapi dengan P yang berbeda dari P sinus. Artinya apa? Ini adalah suatu prematur atrial contraction. Ya, saya kira teman-teman sudah oke semua. Jawabannya C. Kemudian nomor 4. Nah, apakah rhythm ini sekarang nih, yang nomor 4 nih? Apakah atrial fibrillation, sinus tachycardy, atau junctional rhythm? Oke, teman-teman keren semua. Jawabannya adalah D, atrial flutter. Karena jelas gambarannya adalah gigi gergaji. Ya, gigi gergaji, tapi ini adalah atrial flutter yang variabel blok. Ya, jadi yang bloknya bervariasi. Kadang-kadang 1, 2, 3, 4,
Nah, di sini ada 5, 1, 2, ini 3. Ya, jadi ada 5:1, kadang-kadang berubah menjadi 3:1. Jadi atrial flutter dengan variabel block. Oke, nomor 5. Apakah ini sinus atau bukan? Sinus takikardi kayaknya ya, jelas. Karena ada P dikutil 1 GRS. Kalau rate-nya cepat, ya sinus takikardi. Kalau normal, ya normal sinus rhythm. Sinus bradikardi kalau lambat, dan junctional takikardi kalau P-nya tidak tampak. Oke, keren-keren. Ini soalnya kegampangan ya. Tapi nggak apa-apa deh. Sekali-sekali kita bahas soal yang gampang. Nomor 6, apakah ini sinus? Yes, very good. Semuanya menjawab dengan benar sinus bradikardi. P, 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 QRS, P, QRS, tetapi rate-nya lambat. Nah, oke. Yang nomor 7. Apakah ini normal sinus rhythm atau sinus aritmia atau sinus rhythm dengan prematur junctional beat atau sinus rhythm dengan prematur atrial contractions? Jadi ini memang soal ini agak aneh ya. Ini yang bikin juga bukan saya sih. Tapi kalau melihat menurut saya, ini jawaban yang paling benar adalah C. Kenapa kok C? Karena gini, oke lah, kita di sini ini ada sesuatu yang P-nya agak berbeda nih di sini ya. Nah, kita nggak ngerti, ini mungkin bisa aja suatu atrial contraction, premature atrial contraction. Tapi kita lihat, oke lah, yang sinus mana? Ini sinus, ini sinus, ini sinus, ini sinus, ini sinus kan? Nah, kita lihat antara P ke P yang sini dengan P ke P ke sini itu ada jarak yang berbeda. Jadi ada sedikit irregularity gitu kan. Nah, jadi paling pas ya menurut saya sih sinus aritmia. Mungkin kalau ini jelas bukan dari sinus ya mungkin yang paling benar adalah sinus aritmia dengan prematur atrial contraction. Tapi dari sini sampai sini ya ini adalah sinus aritmia. Dari sini sampai sini ini adalah sinus aritmia ya. Dan apa yang harus kita lakukan dari nomor 7? Apakah perlu rapid response time, bakal manuver jelas tidak. Apalagi code blue jelas tidak. Ya. Apa yang harus dilakukan? Tidak ada, tidak perlu dilakukan apa-apa. Karena ini sinus aritmia memang tidak perlu dilakukan tindakan apapun. Tapi bagaimana dengan sinus aritmia yang sangat mengganggu, dok? Gitu. Pada kondisi-kondisi yang sinus aritmia yang sangat mengganggu buat pasien, yang bisa dilakukan antara lain adalah pemberian beta blocker dosis kecil. Tapi ingat, harus pada sinus aritmia yang jelas ada mengganggu, dan kedua memang cenderung takikardi. Nah, kalau dia udah cenderung lambat, ya jangan diberikan, nanti makin lambat makin tidak nyaman. Ya. Jadi boleh diberikan beta blocker, tapi dosis kecil. Oke, nomor 9. Apakah nomor 9 ini? VT, asystole, atrial fibrillation, atau ventricular fibrillation? Oke, very good. Saya kira teman-teman udah keren-keren banget. Benar, nomor 9 ini adalah satu ventricular fibrilasi. Ya. Kalau asistol ini harusnya lebih flat daripada ini. Ini yang tidak ada di sini. Kalau teman-teman menemukan gambaran ini, langsung devip. Langsung devip. Ya. Karena ini masih kita anggap sebagai ventricular fibrillation. Tapi memang ventricular fibrillation ada yang kasar, ada yang lembut. Kalau yang lembut memang akan lebih susah untuk kembali. Ya. Jadi ini memang sudah lembut. Ya. Tetap harus di devip, siapa tahu dia bisa balik ke sinus lagi. Ya, walaupun beberapa susah dan berlanjut menjadi asistol. Oke, nomor 10. Apa yang harus kita lakukan pada pasien ini yang tadi nomor 9? Ya, ini B, ya, code blue, kemudian langsung defibrilasi ya, nomor 10 ya, jelas dilakukan defibrilasi. Oke, gimana dengan nomor 11 nih? Apa nih kira-kira menurut teman-teman nomor 11? Ritmenya apa nih? B.
Oke, very good. Rata-rata teman udah keren banget jawab B. Kita lihat benar complete hard block hard block atau total AV block ya. Kita lihat di sini, ini gelombang P-nya jalan sendiri-sendiri. P ini harusnya ada di sini. Nah, tapi karena ketutupan QRS jadi tidak kelihatan. Dek, 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 dek. Lihat antara P ke P itu intervalnya sama, kecuali di sini ada P yang tertutup oleh QRS ya. Ini disebut kalau istilahnya di sini total AV block atau complete hard block itu sama. Yang jelas bukan suatu mobits ataupun ventricular rhythm. Nah, ini memang suatu ventricular rhythm, escape rhythm sebenarnya. Escape rhythm supaya pasien masih tetap survive ya. Apa yang harus dilakukan pada pasien dengan total AV block atau complete heart block? Apa? Defibrilasi jelas enggak? Adenosin jelas enggak? Kardioversi jelas enggak? Oke, very good. Teman-teman sudah keren. Harus dilakukan pacemaker. Temporary pacemaker ya. Oke. Boleh nggak dikasih SA gitu, sulfasatrofin? Boleh saja, sambil menunggu pacemaker, kalau teman-teman mau usaha diberikan sulfasatrofin, ya boleh aja, nggak apa-apa. Nomor 13, oke, apakah ini nomor 13 normal sinus? Saya kira enggak ya, kita lihat di sini grafiknya udah enggak karuan. Prematur atrial contractions? Bukan, oke, C, teman-teman keren, semuanya jawab C, yaitu ventricular bigamy atau PVC bigamy. Kenapa? Karena ini sinus, P, QRS. Nah, di sini QRS-nya lebar. Datang sebelum waktunya. Kan kalau datang sebelumnya kan prematur. Prematur tinggal kita pilih junctional, ventricle, atau atrium. Karena QRS-nya lebar, maka dia ventricle. Kenapa kok lebar? Karena dia bersumber dari otot dinding ventricle. Kalau lewat dinding ventricle, dia lewat bundle branch enggak? Enggak. Karena tidak lewat bundle branch, akhirnya dia antar sel, akhirnya waktunya lebih lama, sehingga QRS-nya akan lebar. Beda dengan prematur atrial contraction atau junctional yang QRS-nya akan sempit, kecuali kalau terjadi aberransi. Ya. Oke. Bigamy karena sinus, PVC, sinus, PVC, sinus, PVC. Oke, nomor 14. Apakah ini? Asistol, sinus bradikardi, sinus rhythm dengan pause, atau mobit 1. Oke, very good. Jelas ini sinus, kemudian ada berhenti lama. Ya, beberapa buku menyebut ini sebagai sinus ares. Ya, kalau udah 3 detik lebih itu disebut sinus ares. Nah, di sini buku ini di sini masih menyebut sinus with a pause, it's okay. Ya. Oke, nomor 15. Kalau nomor 15 ini apa? Sinus aritmia, flutter, fibrilasi, atau prematur junctional. Nomor 15. Oke, very good. Ini jelas suatu atrial fibrilasi. Kenapa kok atrial fibrilasi? Karena satu, kita kan nyari sinus dulu. Kita lihat gelombang P. Ini kayak ada gelombang P di sini. Tapi ketika kita lihat di sini nggak ada kan gelombangnya. Di sini juga nggak ada gelombang P yang manis. Di sini juga nggak ada. Di sini juga nggak ada. Di sini juga nggak ada. Yang ada adalah tidak jelas gelombang P. Dan kita lihat R ke R-nya tidak teratur. Berarti ini benar-benar suatu atrial fibrilasi. Apa yang kita lakukan pada pasien ini? Kira-kira satu, yang A ini, perlu enggak pacemaker? Itu pertanyaan. Perlu enggak obat-obat ini? Perlu enggak defibrilasi? Perlu enggak atropin? Ya, ini memang tidak sangat tepat ya jawabannya menurut saya. Tapi dari ABCD ini benar teman-teman paling mendekati adalah suatu B. Ya, karena kalau hemodinamika unstable maka kalau perlu dilakukan suatu kardioversi. Kemudian perlu enggak beta blocker, digoxin dan ini ya tergantung dari heart rate-nya pasien. Ini kan heart rate-nya relatif stabil ya, jadi mungkin tidak harus ke susu-susu atau tergesa-gesa, kita berikan beta blocker atau kalsium atau digoxin. Nah, jangka panjang mungkin kalau memang dia masih tetap AF atau kita memakai itu charge fat score itu, nah kita bisa lihat
kira-kira perlu antikoagulan apa tidak ya dari sana. Oke, nomor 17. Apakah ini sinus apa enggak nih? Nomor 17 nih. Bukan, karena jelas tidak ada P yang manis. Adanya GRS yang lebar-lebar. GRS yang lebar-lebar berarti apa? Ventricular rhythm. Dan bukan sinus bradikardi, bukan junctional, karena junctional GR-nya sempit. Bukan accelerated, karena kalau accelerated dia harusnya cepat. Jadi ini adalah ventricular rhythm atau idioventricular rhythm, sama. Idioventricular rhythm dengan ventricular rhythm itu sama. Oke, nomor 18. Apakah ini nomor 18? Junctional, sinus bradi, idioventricular, atau sinurhythm with pulse? Oke, very good. Rata-rata teman-teman keren jawabnya junctional rhythm. Karena jelas GRS-nya sempit, tapi tidak ada P. Nah, kalau sinus bradikadi harus ada P di depan GRS. Kalau idioventricular rhythm kayak tadi, yang GRS-nya lebar. You Pause jelas tetap ada sinusnya kan, ini jelas nggak ada sinus. Jadi ini junctional rhythm. Kalau ini, dia bilang kamu masuk ke ruangan pasien, tidak bisa dipanggil, tidak ada pulse, tidak bernafas, monitornya kayak di atas, apa yang kita harus lakukan? Ya, lakukan RCP. Nah, ini disebut apa? Yang nomor 19 nih. Pulseless electrical activity. Dan memang sering salah satu gambaran pulseless electrical activity salah satunya adalah junctional rhythm. Harus dilakukan suatu resusitasi. Oke, nomor nomor 19 itu ternyata gambarnya ini ya, maaf ya. Oke, maaf. Tak pikir 19 itu gambarnya yang atas. Oke, nomor 19 ini gambarnya ini. Kalau ini ya jelas EKG-nya sebenarnya adalah normal sinus rhythm ya, maaf. Ini kalau ini gambarannya normal sinus rhythm, tapi kondisinya disebut sebagai pulseless electrical activity. Sorry. Tapi gambaran ini adalah sinus rhythm ya. Oke, nomor 20. Nah, kalau nomor 20 ini apa ritmenya? SVT, very good. Ini adalah suatu SVT, jawabannya B, karena jelas GR-nya sempit dan cepat. Ya. Kalau ventricular tachycardia GR-nya lebar. Kalau atrial fibrilasi, dia rate-nya tidak teratur. Kalau accelerated junctional rhythm, gimana kalau accelerated junctional rhythm? Dia junctional rhythm tapi yang dipercepat. Tapi rate-nya tidak di atas 100 ya, rate-nya tidak di atas 100. Apa yang harus kita lakukan pada pasien ini? Nomor 20. What is the best treatment for these patients? Pacemaker? Jelas tidak. Rapid response, medical education, defibrilasi, atropin jelas tidak ya. Jawabannya saya kira yang paling mendekati ya B ya. Jelas kalau unstable, kalau enggak ya bisa kita berikan beta blocker, kalsium channel blocker, kardioversi. Digoxin memang kelasnya paling rendah ya. Boleh enggak pada SVT berikan digoxin? Boleh. Tapi kelasnya paling rendah. Tetap pilihan utamanya adalah ya, adenosin, tadi vagal manuver udah betul ya. Beta blocker, kalsium channel blocker. Kalau enggak stabil maka kardioversi. Oke, nomor 22. Apakah ini nomor 22? Saya kira teman-teman udah keren. Adalah ventricle tachycardia. Bukan ventricle fibrilasi. Karena kalau ventricle fibrilasi dia undulasinya tidak teratur. Ini adalah ventricle tachycardia. Kalau ventricle fibrilasi yang tadi, soal yang tadi, itu ventricle fibrilasi. Kalau ini masih disebut ventricle tachycardia. Apa yang kita lakukan kalau pasien dengan ventricle tachycardia? Ya, dilakukan kardioversi atau defibrilasi kalau diperlukan. Oke, nomor 23. Apakah ini? Kira-kira? Oke, very good. Nomor 23. Normal sinus apa bukan? Enggak. Ini ada AV block derajat 1. Lihat, PR intervalnya memanjang. Jelas ini suatu AV block derajat 1. Oke, nomor 24. Nah, kalau nomor 24-nya apa nih?
Sinus takikardi, atrial flutter, accelerated junctional rhythm apa junctional takikardi nomor 24 nih. Ini bisa jadi perdebatan nih, tapi dari jawaban ini yang paling cocok adalah junctional takikardi. Kenapa kok junctional takikardi? Karena rate-nya di atas 100. Kalau kita menyebut sebagai accelerated junctional rhythm itu kan rate-nya normalnya 40 sampai 60. Ketika kita masih sulfasatropin, ya, rate misalnya ya, kita bisa mempercepat heart rate-nya, mungkin jadi 70 apa 80. Itu disebut accelerated junctional rhythm. Tapi kalau rate-nya udah di atas 100, itu makanya disebut sebagai junctional tachycardia. Ini adalah P-nya ini di sini. P-nya ada di belakang. GRS. Nah, nomor 25, apakah EKG ini? Ya, kalau EKG ini apa nomor terakhir nih? Sinus rhythm dengan PAC, Mobit 1, sinus rhythm dengan sinus ares, first degree AV block. Apakah ini? Sinus block. Oh, berarti AV block derajat 2. Yang mana ini? Nah, kita lihat dia PR intervalnya makin panjang ada P drop beat. P makin panjang P drop beat. Berarti Mobit tipe 1. Oke, saya kira teman-teman udah keren-keren semua, udah betul. Terima kasih pada teman-teman yang hadir. Ingat teman-teman jangan lupa lihat di chat, di sini ada, saya sudah tulis tadi untuk masuk ke grup diskusi Telegram. Ini saya lampirkan lagi, silakan di copy yang belum masuk. Nanti kalau ada pertanyaan silakan chat di grup diskusi aja ya. Habis ini malam ini nanti saya jawab lah. Kalau ada teman-teman yang tanya, langsung tanya aja di grup diskusi, nanti insya Allah saya jawab malam ini. Ya.